Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Semoga ini merupakan momentum buat kita untuk semakin meningkatkan amaliyah dan ibadah pasca Ramadan yang telah meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan nanti di akhirat itu cuma dua. Kalau enggak surga, neraka. Pilih mana nih? Hah? Pilih surga atau neraka? Pilih surga, itu udah pasti ya. Nah, surga dengan segala kenikmatannya dan keistimewaannya diperuntukkan bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa banyak ibadah, banyak kebaikannya ya, orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, dan juga mereka orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surga. Oleh karena itu para jamaah, bagi orang yang punya keinginan untuk masuk ke dalam surga, maka tidak ada pilihan. Perbanyaklah amal, perbanyaklah ibadah, perbaiki diri, perbanyak kebaikan ya, meninggalkan perbuatan yang dosa, perbuatan yang haram ya, senantiasa semaksimal mungkin ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepada Allah dengan memperbanyak amal dan ibadah. Itu sebuah keniscayaan kalau di antara kita pengen masuk surga. Intinya nggak boleh punya dosa ya. Tapi dalam hadis Rasulullah Pak Ahmad itu dinyatakan ya, setiap kullu ummati, setiap umatku itu dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Artinya dari ujung sono tuh siswa tuh, ataupun siapa kamu? Arif, ini Arif, Pak Arif juga itu namanya itu ya. Hah? Hadir ya. Sampai ke ujung sana, sampai ke belakang, itu pasti dijamin masuk surga dalam hadis ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu pasti masuk ke dalam surga. Tapi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap kita umat Islam masuk ke dalam surga ada istisnanya, ada pengecualiannya. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk ke dalam surga. Udah dikasih tahu berbagai kenikmatan di dalam surga, wa utubihi mutasabiha, segala macam apa yang ada di dalam surga ya khusus bagi penghuninya. Di situ ada kesenangan, kebahagiaan, ada yang namanya sungai putih, sungai susu, sungai madu, sungai arak, ada bidadari, tempat tidurnya dari permadani, gelasnya juga dari intan mutiara, airnya juga air yang bening, air suci, air yang bisa menyebabkan kita perasaan haus hilang. Sudah disampaikan berbagai keistimewaan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mensinyalir ada yang enggan masuk ke dalam surga. Ternyata ada yang nggak mau masuk ke dalam surga di antara orang Islam itu ya. Rasulullah sudah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku itu masuk ke dalam surga, dijamin oleh Rasulullah. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang nggak mau masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, emang ada orang Islam nggak mau masuk surga? Hah? Ada nggak orang Islam nggak kepengin masuk surga? Hei, hei, tidur.
Coba nih anak-anak, ada yang nggak pengen masuk surga? Hah? Orang Islam ada yang nggak kepengen masuk ke dalam surga? Coba kamu jawab, ada nggak? Hah? Nggak ada. Kamu sendiri nggak kepengen masuk ke dalam surga? Puasa waktunya 29 hari. Giliran ditanya, kamu puasanya berapa? Puasanya cuma 1 hari, 28 harinya nggak puasa. Tuh, itu ada anaknya itu. Ketika saya ditanya di kelas, kamu berapa hari puasa tahun ini? 29 hari Pak. Kamu puasanya berapa? Cuman 1 hari Pak dari 29 hari. 28 harinya nggak puasa. Nah, orang-orang seperti itu, illa man aba, masuk kepada yang enggan masuk ke dalam surga. Buktinya apa? Nggak mau puasa, nggak mau ibadah. Ditanya di kelas 10 IPA maupun IPS, macam-macam alasannya. Kenapa kamu kemarin nggak puasa? Jebol berapa hari? 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kenapa kamu bisa jebol? Nggak sahur Pak, kesiangan. Sahur itu, ini mestinya kan penjelasan di bulan puasa. Sahur itu hukumnya sunnah. Ya, dalam pengertian sahur, makan dengan makanan yang bisa mengenyangkan, itu hukumnya sunnah. Ya, andaikan ada di antara kita tidak sempat bersahur, makan makanan yang mengenyangkan, waktu teramat mepet, minum air putih saja, itu juga sudah sahur. Sahur. Kamu alasannya kemarin apa nggak puasa 28 hari? Ya, luar biasa. Ditanya 29 hari Pak puasa tahun ini, kamu puasanya berapa? Cuman 1 hari. Insyaallah ya. Tahun yang lalu sangat unik, sangat lucu. Ketahuan oleh Pak Halim, ada 2 orang anak MTS makan di warteg di Warakas Gang 16 itu. Ya, kelihatan kakinya ketika dilongo, muridnya habis. Gitu. Ya. Dia ke depan nggak boleh begitu, makanya Pak Sugi bilang kamu taubat, ya puasa, ganti itu puasa, perbanyak amal ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar. Muda gede-gede pada puasanya cuma 1 hari, masya Allah, kalah sama anak Pak Sugi yang umur 6 tahun. Anak Pak Sugi itu lulus, ya, walaupun hanya 24 hari. Kenapa? 5 harinya sakit. Itu pun kalau nggak sakit tuntas. Ya. Itu yang umur 6 tahun. Masa model madrasah aliyah puasanya nggak tuntas? Berarti di bawah umur 6 tahun. Ya, berarti kalau yang nggak tuntas, mana lagi yang nggak tuntas? Itu berarti usianya 4 tahun, usianya 3 tahun, begitu. Ya. Nah, kembali kepada urusan sorga para jamaah. Banyak ternyata kata Rasulullah yang enggan masuk ke dalam sorga. Siapa orang yang enggan? Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, qila man aba, siapa yang enggan masuk ke dalam sorga? Wa man ata'ani faqad ata' Allah, siapa orang yang mentaatiku maka dia mentaati Allah. Wa man asani faqad aba, maka siapa orang yang durhaka kepadaku, kata Allah, kata Rasulullah, siapa orang yang durhaka kepada aku, kata Rasulullah, maka dia termasuk orang yang enggan. Ya. Banyak orang Islam nggak mau ngikuti Rasul, nggak mau ngikuti perintah Allah. Ya, buktinya apa? Habis pasca Ramadan, bukannya masjidnya yang rame, tapi tempat wisata yang rame. Sampai hari ini besok libur lagi, rame lagi. Kata istri saya, itu nggak habis-habis duitnya ya apa orang ya? Ya. Wong saya mau ngeluarin 100-200 ribu mau pergi wisata aja males, mikir saya keluar duit itu. Tadi ditanya kemarin ya, ditanya oleh Pak Adi, ditanya oleh Pak Adi, kemana aja itu liburan? Saya bukan orang yang seneng kemana-mana Pak Adi, sayang saya ngeluarin duit. Saya punya duit 10 juta, daripada pulang kampung mendingan beli tanah di Bogor, jadi tuan tanah, alhamdulillah. Ya.
Nah, oleh karena itu para jamaah, ya, berbagai keistimewaan, kehebatan, kemuliaan, kesenangan di dalam sorga ini jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Dengan cara apa? Perbanyak amal, perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan, perbanyak berbuat kebaikan. Orientasinya orientasi akhirat, jangan cuma orientasi dunia. Ini sekali lagi kepada guru-guru melanjutkan, kepada para dosen juga melanjutkan apa yang disampaikan Abah. Yuk, kita mendidik, mengajar, orientasinya orientasi akhirat, jangan orientasi dunia. Tanamkan kepada siswa, tanamkan kepada mahasiswa, orientasinya orientasi akhirat, jangan mikirin kertas. Ya. Beberapa tahun yang lalu terjadi perdebatan antara saya dengan salah satu dosen di PTDI itu, di grup WA itu. Ya, saya sampaikan dulu, nih ada Angku nih saksinya. Dulu, zaman dulu PTDI itu yang ngajar itu bukan profesor, bukan doktor, tapi Kiai Haji. Kiai Haji Abdul Qadir Jailani, nggak lulus sarjana yang gue ya. Kemudian Kiai Haji Mawardi, bukan doktor, bukan profesor. Mawardi Nur, ya, itu yang ngajar itu orang-orang yang punya ilmu, disiplin ilmu, girohnya ada, semangatnya ada, tapi mampu menorehkan sejarah PTDI dicatat di seluruh dunia. Nggak ada sarjana S2, nggak ada S3. Rata-rata pengajarnya itu bukan sarjana S2, S3. Itu PTDI itu. Enggak. Itu yang menggoncang. Coba lihat, baca sejarah bagaimana peristiwa Tanjung Priok yang menggoncang di depan Polres dengan di depan Kodim. Siapa? Bukan orang yang gelar S2, S3, seorang pengusaha yang bernama Amir Biki, ya, memimpin masyarakat, ribuan masyarakat Jakarta Utara, menuntut 4 orang yang dipenjara, yang ditangkap oleh Kodim, oleh Koramil, yang membakar sepeda motor si Babinsa si Hermano kurang ajar itu. Ya, coba lihat, baca sejarah PTDI itu. Dipimpin oleh Amir Biki, menuntut di Polres, kemudian di Kodim, habis ditembakin satu persatu. Saya baca, panser dari pelabuhan itu nyerbu, tidak ada lagi remnya, semua digilas. Jamaah pada saat itu digilas oleh panser-panser, mati, teriak takbir ketika itu. Itu dosennya bukan S2, bukan S3, gurunya bukan S2, S3. Dulu saya siswa sini, Pak, alumni sini, anak-anak sekalian, guru Pak Sugi bukan sarjana. Nggak ada, hampir rata-rata bukan sarjana. Ada Ustadz Ubaisi, ada Ustadz Dahlawi, almarhum Ustadz Cecep Saifuddin, Pak Bahrudin, Angku Sabdinal, Ustadz Hamidan. Nggak ada yang sarjana itu, apalagi S2, apalagi S3. Ya, kenapa bisa menggoncang dunia? Orientasinya akhirat. Bahkan Angku kalau pulang ngajar, mau gajian, itu mahasiswa riungan. Termasuk Pak Kadir, Angku, ya, mau pulang ke Bogor itu riungan mahasiswa, ya, PT-PT pada saat itu buat ongkos Pak Kadir Jailani itu. Ya, ayo orientasinya orientasi akhirat, jangan orientasi dunia. Nah, sekarang saya tanya Pak Ustadz Arif, ini ada mahasiswa yang kuliah hari ini enggak? Ada. Sampai jam berapa tuh? Ya, ini mana mahasiswa yang sholat berjamaah? Hah? Kenapa bisa seperti ini nih? Ya, ya Allah, sayang, 1000 sayang. Makanya saya nggak gentar para jamaah kalau Angku ngomong beberapa pekan yang lalu kultum duhur yang sama. Nggak apa-apa dianggap radikal, ya. Kenapa? Radikal dalam beragama penting, ya. Siapa tahu ketika kita dianggap radikal udah kayak Ustadz Abdul Somad di Singapura tidak diterima, di Madura, waduh, ribuan orang menyambut beliau. Ya, jangan takut, jangan kerdil kita kalau dianggap radikal. Ya, kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya.
PTDI itu bukan orientasi bagaimana mencerdaskan saja setiap mahasiswa, setiap siswa, tapi jiwanya, ruhul jihadnya, termasuk guru. Nih guru alia sekarang nggak ada, memang lagi keluar, Pak Kamatnya, wakilnya, bendaharanya, TU-nya lagi nggak ada. Tapi guru-guru yang lain nggak kelihatan juga, cuman Pak Firman tuh satu. Mana Pak Warno? Ada Pak Warno. Alhamdulillah, ada Pak Ali, alhamdulillah masih. Coba orientasinya orientasi akhirat, ya. Tadi Abah tanya, itu madrasah aliyah itu kenapa belum diturunkan? Suara adzan sudah dikomandangkan. Apa sih? Mohon maaf para jemaah, anak-anakku sekalian, para dewan guru ya. Nilai kita yang buat kok, nilai. Makanya Pak Sugi sampaikan kan kepada kalian. Kamu mau nilai berapa? 9, 8, gampang, kecil buat Pak Sugi mau ngasih nilai 8, 9. Yang penting kamu rajin sholat, bisa baca Quran, akhlak kepada gurunya bagus, akhlak terhadap orang tua bagus, selesai. Materi seabrek-abrek, tapi kebersihan di kelas sampai hari ini nggak pernah selesai-selesai. Beruntung hari ini Pak Sugi lihat di kelas 10 IPS tadi sudah bersih. Kenapa? Karena pekan kemarin Pak Sugi marah-marah. Ya. Ayo tunjukkan moralitas kita sebagai pendidik, sebagai orang yang terdidik, baik guru, dosen, mahasiswa, dan siswa. Kita belajar di PTDI, bukan di tempat lain. Ya. Jangan sampai nanti teriak lagi, ya. Nih anak-anakku sekalian nih, kesadaran. Kalau ada guru jam waktunya adzan masih ngajar, protes, Pak, mohon maaf sudah adzan, kita waktunya sholat. Begitu. Ilham ya. Siap nggak? Siap nggak? Siap cuman di sini, giliran ditonjokin sama preman. Oh. Nah, oleh karena itu ini masih berkaitan dengan surga. Nanti mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bicara persoalan neraka. Jadi kalau kita masih pengen masuk surga, berbuatlah amal, kemudian perbaiki diri kita, masuk ke dalam perintah-perintah Allah, laksanakan amal ibadah dan lain-lain, kebaikan-kebaikan yang lain ya. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini insyaallah menjadi ahli surga, menjadi ahlul jannah, dan insyaallah nanti kita bersama-sama berada di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.